Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Guru hari ini di pembelajaran 4, 5, dan 6. Indahnya kebersamaan. Nah, seperti biasa, anak-anak jangan lupa melaksanakan pembiasaan pagi hari ini. Kemudian, siapkan buku tematik, siapkan alat tulis, dan mari berdoa. Setelah itu anak-anak, kita di pembelajaran ini kita akan belajar tentang PPKN dulu. Sebagai warga negara yang baik, kita harus memahami keragaman yang ada di bangsa Indonesia. Kemarin sudah bercerita tentang pawai budaya, sekarang kita akan mempelajari suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Nah, orang-orang di sana itu sering disebut sebagai orang awak dan menggunakan bahasa Minang. Rumah adat Minang yaitu rumah gadang. Nah, selanjutnya kemudian ini ada penjelasan mengenai sudut-sudut rumah yang ada pada rumah gadang. Nah, anak-anak baca ya. Kemudian legenda suku Minang itu yang terkenal yaitu legenda Malin Kundang. Selain belajar tentang suku Minang, anak-anak juga mendapatkan sekilas tentang tari kipas Pakarena. Tari kipas Pakarena itu berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tari indah yang melambangkan perpisahan antara penghuni Boting Langi, negeri Kayangan, dengan penghuni Bumi, penghuni Lino atau Bumi pada zaman dahulu. Anak-anak ini tahu ada berapa paragraf? Ada 3 paragraf. Paragraf 1, 2, dan 3. Ada di paket tematik halaman 51. Nah, di paragraf 1 ini terdapat kalimat utama dan kalimat penjelasan. Nah, yang kalimat pertama, tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Itu sebagai kalimat utama. Biasanya di dalam kalimat utama itu terdapat gagasan utama atau gagasan pokok. Kemudian yang berwarna biru, tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Ini merupakan kalimat penjelasnya. Biasanya berisi tentang gagasan pendukung. Selanjutnya anak-anak, kita setelah mempelajari adanya suku Minang, adanya tari kipas, selain itu ada tari piring dan juga tarian lainnya yang banyak di Indonesia. Nah, itu kan semuanya berbeda-beda. Tidak hanya suku bangsa, dari hal kecil, dari anggota keluarga, anggota di sekolah, anggota keluarga, anggota di masyarakat tetangga itu juga ada perbedaan. Nah, semua itu dilandasi dengan persatuan dan kesatuan. Misal anak-anak punya sebuah lidi. Anak-anak tahu, kalau anak-anak misal ambil satu saja sapu lidi untuk menyapu itu, kemudian anak-anak patahkan satu lidi tersebut, bisa mudah patah atau tidak? Nah, bisa mudah patah. Sedangkan anak-anak ambil satu sapu yang terdiri dari puluhan lidi, sapu lidi penuh yang diikat. Coba anak-anak patahkan, potong jadi 2 sekaligus. Bisa patah dengan mudah tidak? Nah, tidak kan anak-anak. Jadi ini adalah salah satu contoh persatuan dan kesatuan itu seperti itu. Ketika kita berdiri sendiri, tidak ada orang lain yang mendukung, maka mudah terpatahkan. Ketika ada perbedaan kita menjadi satu persatuan, maka akan lebih kuat. Nah, selanjutnya, kalau misalkan untuk menyapu itu juga satu ikatan sapu penuh bisa menciptakan kekuatan besar. Kalau digunakan untuk menyapu juga langsung bersih. Nah, gitu ya anak-anak, gambaran tentang kekuatan persatuan dan kesatuan.
Selanjutnya anak-anak ingat tidak tari Bungong Jompa yang kemarin itu, yang artinya bunga cempaka. Nah, kemarin kan kita sudah tahu bahwa itu gerakan dasarnya gerakan yang berpasangan, berkelompok. Kemarin ada gerakan dasar berdiri dan juga duduk. Kemarin sudah belajar gerakan A, B, C, D, E, yaitu gerakan saat berdiri. Sekarang kita belajar gerakan yang saat duduk. Lanjut ke gerakan F. Gerakan F. Kalau misalkan anak-anak di buku paket tematik, buka halaman 63, 64. Nah, ini kanan di bahu, tangan kiri di paha, sebaliknya. Begitu juga sebaliknya, dibolak-balik. Kemudian gerakan G, tangan kanan yang satu berdiri, yang satu menopang siku. Kemudian yang H itu kedua tangan lurus ke depan, tepuk tengah, tepuk ke atas. Kemudian gerakan I terakhir, kedua tangan memegang lantai, serong kanan, serong kiri. Gitu ya anak-anak. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang bahasa Indonesia, mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di bahasa Indonesia ada muatan PKN, pentingnya persatuan dan kesatuan, yang kita simbolkan dengan menggunakan sapu lidi. Kemudian IPS-nya itu yang ada dalam bacaan yang berhubungan dengan bahasa Indonesia tadi, tentang tarian, tentang suku, dan banyak lain sebagainya. Kemudian SBDP memperagakan gerak tari Bungong Jompa. Nah, tugas hari ini anak-anak ada dua ya, jangan lupa. Yang satu, materi berikut di buku tulis. Pengertian gagasan pokok, gagasan pendukung, kalimat utama, kalimat penjelas. Bedanya apa? Anak-anak catat biar tahu bedanya antara gagasan utama dengan kalimat utama, gagasan pendukung dengan kalimat pendukung. Yang pertama tugasnya mencatat ini. Yang kedua, anak-anak buatlah kolase foto gerakan tari Bungong Jompa. Lihat halaman 63-64. Gerakan F, G, H, I. Berarti ada 4 gerakan ya anak-anak. Anak-anak praktekkan, kemudian anak-anak foto. Setelah difoto gerakan F, gerakan G, gerakan H, dan gerakan I, anak-anak gabungkan jadi satu. Tulisi gerakan F mana, G mana, H mana, I mana, terus dikirim ke bu guru. Seperti itu ya anak-anak. Jadi tugasnya ada 2, pekerjaan 1 mencatat, pekerjaan 2 foto praktek tari Bungong Jompa. Kalau sudah, kirim melalui WA. Apabila ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Terima kasih, sampai jumpa besok lagi. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.